Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa malah. Jumpa lagi Goyubers. Jadi kita akan sudah mulai rutinkan membuat video-video singkat ya, berkenaan dengan ya katakanlah riwayat pergerakan, kemudian apa yang sedang kita sasar dan apa yang sedang kita kerjakan begitu, supaya masyarakat bisa mengikuti bagaimana Indonesia tanpa riba itu dengan sungguh-sungguh ingin kita songsong. Jadi kalau kita bicara soal solusi riba, sesungguhnya hanya akan ada dua hal. Pertama, yang ditujukan atau yang tertuju kepada orang-orang yang sudah terlanjur. Nah, yang kedua ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai kebutuhan. Jadi kepada orang-orang yang sudah terlanjur, kita sudah punya lembaga bantuan hukumnya. Jadi pendekatannya memang adalah advokasi hukum. Selesai di sana. Kita punya hak untuk tidak bayar riba. Nah, untuk yang punya kebutuhan, ini yang sekarang juga sedang kita seriuskan gitu ya, karena memang orang-orang yang merasa uzur karena memiliki kebutuhan tadi seringkali kemudian menggampangkan, lalu mereka masuk kepada kata-kata riba tanpa pertimbangan yang panjang gitu ya, akhirnya mereka terjebak di sana. Jadi kepada yang memiliki kebutuhan ini, kita akan ya menekankan kepada dua hal. Jadi memang kalau tidak kuat sabar, ya kuatkan ta'awunnya ya. Nah, dalam rangka penguatan ta'awun itu kemudian kita membuat Institut Guyub. Ya, jadi Institut Guyub ini adalah lembaga edukasi ya untuk membangun solusi riba, khususnya berkenaan dengan keuangan ya. Jadi berkenaan dengan industri keuangan. Kita mengetahui bahwa riba itu muncul di antara salah satu pintunya adalah karena pintu hutang. Karena itulah kemudian dari pintu hutang itu orang-orang yang tidak berdaya kemudian semakin diperdaya dengan akad-akad batil. Ya, jadi mereka dipinjami tetapi kemudian dimintai tambahan, yang sekarang kemudian menjadi industri keuangan. Oleh karena itulah kemudian Institut Guyub kita bentuk untuk memahamkan setiap orang bahwa kalau memang mereka tidak kuat sabar, kuatkanlah ta'awun. Dan proses untuk mencapai ta'awun itu ya setidak-tidaknya memang harus dilalui dengan keyakinan kita, ya keimanan kita berkenaan dengan bahwa kita satu dengan yang lain adalah bersaudara. Karena itu kita satu dengan yang lain adalah satu tubuh ya, sehingga kita bisa saling tolong menolong atau ta'awun tadi. Nah, dengan adanya Institut Guyub, kita berharap semua peserta yang sudah melalui fase selama 3 bulan, mereka pada akhirnya masuk kepada klaster solusi riba dan ya melahirkan portofolio ta'awun di sana. Ya, kita berharap orang-orang yang sudah terlanjur ataupun orang yang punya kebutuhan, kita bisa satu dengan yang lain saling terhubung dan akhirnya bersinergi untuk bisa bertahun ya, supaya kita bisa ya terus melahirkan solusi-solusi riba yang kita harapkan. Mudah-mudahan nanti kedepannya dengan adanya mekanisme ya tahun itu akan semakin banyak lagi solusi yang bermunculan, dan pada akhirnya ujung dari ini semua saya kira akan terbentuknya lembaga distribusi harta. Saya kira demikian teman-teman. Jadi prolog berkaitan dengan Institut Guyub kita sampaikan berkenaan dengan bahwa visi yang akan kita kedepankan adalah menjadi lembaga edukasi ya untuk membangun solusi riba terhadap industri keuangan ya. Saya kira demikian, dan Allahu wa'alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bowo. Saya dan istri sudah menikah 18 tahun. Saya memiliki bisnis di Bekasi, percetakan, sudah berjalan 4 tahun. Saya melakukan riba sebelum menikah. Jadi saat kerja dahulu saya sudah punya kartu kredit. Jadi sudah terbiasa dengan kartu kredit begitu Ustaz. Untuk yang kasusnya beberapa tahun yang lalu, karena teman istri ngajak
bisnis untuk percetakan, Ustadz. Jadi butuh dana untuk pembiayaan pembelian mesin. Nah, pada saat itulah saya mengusahakan keuangannya dengan beberapa jalur riba itu, Ustadz. Dari kartu kredit sampai KTA seperti itu, Ustadz. Jadi kalau saya sedikit tahu sebenarnya, cuma karena ketakutan saya dengan riba, jadi saya akhirnya menutup diri dari informasi tentang riba itu seperti apa. Karena yang saya pahami waktu itu bahwa yang riba itu adalah pelaku. Maksudnya pelaku itu banknya atau mungkin kan karyawannya, tapi atau mungkin kalau dia itu rentenir berarti rentenirnya. Tapi kalau saya sendiri yang mengambil berarti saya merasakan saya bukan pemain riba. Waktu itu seperti itu. Terus ada teman yang menyampaikan bahwa tidak seperti itu. Nah, dari situ saya agak ngerem dikit. Terus dan itu ketakutan itu ada karena suami juga kalau pinjaman yang seperti KPR itu memang kompromi ya. Kita berdua karena kita pengen punya rumah. Tapi kalau yang untuk kartu kredit atau KTA memang saya tidak tahu karena ternyata suami itu sampai mengambil KTA itu pengen membantu usaha teman lah gitu ya. Biar usaha itu tetap berjalan. Tapi ternyata usaha tersebut di saat terakhirnya itu gagal bayar. Nah, saat itulah kami itu lagi berusaha untuk lebih tahu tentang riba tersebut. Saat itu kalau saya itu sudah merasa itu seperti bayangan kalau kita macet kreditnya seperti apa. Terus saya juga udah menghitung apa yang saya punya untuk saya jual. Jadi pokoknya saya pengen lepas dari semua itu. Terus saya coba ngubungin temen. Kayaknya dulu dia aktif di Indonesia Tanpa Riba. Terus akhirnya saya dikasih nomor dan langsung saya bisa terhubung dengan Ustadz Taufik. Dan saat itu kami diminta ketemu. Dan saat itu pula saya ngerasain setelah ketemu itu sepertinya itu dunia saya itu berubah gitu. Yang tadinya saya udah benar-benar udah nggak merasakan entahlah nantinya hari besok seperti apa. Nah, dengan bertemu dan diskusi dengan Ustadz Taufik, alhamdulillah saya merasakan masih ada harapan ke depannya. Bicara hutang riba saya itu di totalnya 1,2 M, Ustaz. Ya, totalnya. Saat ini sudah lambat laun akan berkurang seperti itu. Saat itu untuk biasanya kan kalau saya untuk membayar tagihan jika uang belum ada, istilahnya gali lubang tutup lubang seperti itu, Ustaz. Dan setelah semuanya tidak tercover, itulah mungkin disitulah hidayah turun, Ustaz. Info dari teman istri bisa ketemu dengan Ustadz, alhamdulillah. Jadi kami berdua bisa segera taubat riba, seperti itu, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, tolong jangan main-main dengan riba. Jauhilah dari sekarang, secepatnya. Insya Allah, Allah bersama kita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwadi. Kegiatan sehari-hari saya di Indonesia Tanpa Riba. Umur pernikahan kami sudah 24 tahun. Tahu riba itu sebenarnya sudah lama ya. Cuman ketika tahu itu riba,
saya belum artinya belum mengartikan bahwa riba itu seperti itu gitu loh. Hanya tahu oh ya riba. Nah, belum untuk riba seperti apanya itu saya belum memahami. Masih artinya masih enjoy dikatakan bahwa seperti kartu kredit itu kan riba ya. Saya masih menikmatinya. Sebenarnya kami untuk saya pribadi tahu riba itu sudah lama. Untuk suami pakai kartu kredit pun itu juga sudah saya tahu, cuman sudah selalu saya nasihatin, selalu saya sampaikan bahwa riba itu karena saya kan dari kajian selalu dapat ilmunya gitu. Jadi tapi tetap suami tetap dalam pendiriannya. Jadi saya sebagai istri hanya bisa menyampaikan keputusan ada di suami. Jadi untuk saya pribadi kembali lagi ke suami gitu. Suami selalu bilang iya aja. Cuman ya iyanya ya begitu, iya aja. Mulai berasa kepentoknya itu ketika memang ada masalah di usahanya. Masalah di usahanya semuanya berubah drastis, berbalik. Jadi itu mulai berasa untuk semuanya mulai mengerti, mulai paham bahwa riba tuh seperti itu. Ya mulai pelan-pelan mencari tahu suami apa itu riba, apa ini. Pokoknya saya kasih tahu waktu itu ketemulah yang namanya saya cari di Facebook yang namanya RCC, saya suruh cari-cari ya apa namanya mulai cari tahu Pak. Jadi mulai cari tahu, mulai bisa memahamin gitu karena memang sudah kejadian dan merasakan gitu loh. Dan ketika mengikuti seminar masalah riba dengan RCC, di situ saya menyadari apa yang dulu saya jalani, apa yang saya lakukan di tempat kerja atau di usaha kami itu, bahwa itu fatal dan memang salah. Dan memang sih penggunaan kartu kredit ataupun KTA itu saya gunakan untuk keperluan usaha, karena saya hanya mengambil bagaimana supaya karyawan itu bisa survive. Artinya kita mengkondisikan supaya karyawan bisa tetap gajian, dan untuk pembayaran utang dengan supplier bisa tetap dibayar walaupun tidak full. Cuman setelah mengikuti seminar itu hanya caranya saja yang salah, di mana bahwa riba itu Allah akan menghancurkan usaha. Dan apa yang dikatakan ketika seminar itu dengan Pak Taufik itu memang benar apa yang saya alami selama ini, dan saya menyadari bahwa itu memang kesalahan besar saya. Makanya sejak itu untuk tidak sama sekali untuk tidak meriba lagi. Total hutang riba saat itu sekitar 130 juta, di mana di tempat kerja saya itu atau tempat usaha saya itu ada dua jenis pinjaman berjamin dan tidak berjamin. Nah, kartu kredit atau KTA itu termasuk yang tidak berjamin, sedangkan yang berjamin itu adalah rekening koran, dan juga dengan pinjam dengan seseorang atau dengan pribadi dengan bunga 10%. Nah, itu kegiatannya adalah tidak jauh dengan sebutan orang gali lubang tutup lubang, di mana ketika bulan ini tidak tercapai untuk pembayaran, akhirnya kita pinjam lagi ke tempat yang lain, ketika seterusnya seperti itu. Jadi tidak akan selesai dan tidak selesai juga untuk masalah hutang itu. Ketika mentok ya, yang jelas yang pertama yang dilakukan adalah menjual aset yang bisa dijual waktu di tempat perusahaan itu. Apa yang bisa kita jual untuk menutupi yang bisa kita tutupi, sampai pada saatnya sama sekali tidak bisa
untuk menutupi semuanya, dan sampai akhirnya perusahaan kita itu bangkrut atau sudah tidak bisa berjalan seperti sedia kala. Qadarullah suami itu kan untuk urusan kantor itu kan jarang cerita ya Pak ya, karena selalu kalau saya tanya, kalau saya itu selalu kenapa sih enggak usah lah mah, itu kan urusan kantor seperti itu. Jadi saya pun juga enggak bisa untuk ngorek lebih dalam gitu Pak. Jadi saya cuman selalu mengingatkan hati-hati dengan riba, hati-hati dengan riba, itu aja. Jadi kalau untuk saya pribadi untuk mengorek enggak bisa. Jadi mulai saya terlibat itu ketika memang usahanya sudah memang udah bangkrut, udah tidak bisa berjalan lagi, dan apa yang harus dibayarkan sudah mulai tidak bisa. Yang saya ada sedikit ngebantu, apa yang saya punya juga saya jual untuk bisa menutupin, tapi ya memang itu nggak akan ketutup gitu, karena riba ya seperti itu terus akan menggulung dan tidak akan tertutup kalau kita tidak tobat gitu kan. Saya marah karena memang dari awal saya sudah kasih tahu, sudah saya selalu ingatkan, dan tidak pernah ditanggapin dengan serius, selalu sudahlah itu urusan kantor, tidak usah ikut-ikutan, selalu gitu jawabnya. Jadi saya pun juga ya itu, saya tidak bisa mengorek, dan yang pasti saya marah. Bukan merasakan lagi, justru saya pernah didatengin debt collector, tapi qadarullah pada waktu didatengkan kolektor, dan saya tuh tipe orang yang memang agak cuek, jadi saya persilahkan duduk, saya ajak ngobrol, saya ceritakan apa adanya, keadaannya, dan alhamdulillah debt kolektornya mengerti dan mau mengerti gitu. Kalau untuk penagihan yang ke rumah itu, kalau untuk saya pribadi yang belum merasakan yang berat banget gitu, karena memang saya kalau ada tamu selalu salah dudukan, saya sediakan air minum, saya ajak ngobrol terus, saya ceritakan apa adanya, dan alhamdulillah sampai saat ini debt collector yang datang di rumah sopan dan memang nggak yang macam-macam, dan selalu paham karena selalu saya ceritakan riba itu apa dan itu segala sebenarnya. Jadi saya ceritakan riba itu seperti ini dan mereka mengerti gitu loh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua yang belum melakukan riba, jangan sekali-kali mendekatin riba dan melakukan riba. Dan yang sudah terlanjur meriba, selesaikan dengan baik dan selalu kompak dengan pasangan suami istri. Karena riba itu haram dan dosanya ngeri banget. Pukul riba! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amoy Aprilia Putri, Ketua Paguyuban Perempuan, hari ini pada tanggal terbit Fatwa Haram Praktek Pembungaan, ingin menyampaikan dukungan terhadap Hari Indonesia Tanpa Riba atau yang kita sebut HIT Riba. Perempuan memegang peranan sangat penting bagi terwujudnya Indonesia tanpa riba, karena perempuan sering kali menjadi pihak yang memberikan pengaruh bagi pasangannya dalam menentukan pilihan ekonomi. Perempuan sering juga dikorbankan pasangannya ketika dampak riba terjadi. Terbukti bahwa perempuan sangat survive ketika itu terjadi. Saya berharap agar fatwa haram praktek pembungaan menjadi pintu masuk bagi terwujudnya keluarga-keluarga bebas riba. Saya menghimbau kepada segenap perempuan untuk menjadi bagian dari Indonesia Tanpa Riba, memulai dari peranan untuk mengingat pasangan menjauhi riba. Hit riba, pukul riba. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa RCC TV dimanapun berada, pada kesempatan ya di momentum 18 tahun fatwa ulama tentang haram praktek pembungaan, saya ditemani oleh Bu Meta dan Bang Edoy.
kita akan mengulas tentang bagaimana proses mereka berdua dari mulai kebingungan karena mengalami tekanan dan bayangan-bayangan yang berkaitan dengan lepasnya aset begitu ya. Sampai kemudian akhirnya hari ini mereka berdua sudah bisa menerima aset ya atau jaminan yang tadinya dijaminkan di lembaga keuangan. Yang harus saya garis bawahi di sini adalah lembaga keuangan syariah. Baik, barangkali saya ke Bang Edoy dulu nih, cerita sedikit, atau Bu Meta boleh ya. Bu Meta cerita sedikit soal dulu bagaimana kenal sama Indonesia Tanpa Riba. Silakan Bu Meta. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ustadz Ahmad Taufik. Perkenalkan, nama saya Meta Safari. Saya berkenalan dengan lembaga riba pada saat itu karena ingin kurang bersyukur, Tat. Artinya kita udah ada penghasilan tapi ingin tambah lagi begitu ya. Nah, pada suatu saat sudah tidak mampu bayar lagi karena sesuatu dan lain hal, ketemu dengan namanya Indonesia Tanpa Riba, RCC. Waktu itu di daerah Sawangan di Rivaria. Kantornya masih berjalan waktu itu ya. Bawa-bawa printer masih dengan Mbak Farah dan Tiara. Kami dikumpulkan beberapa orang yang sama juga korban ya. Bukan korban, pelaku, penderita ya, lebih ini lagi ya, penderita riba. Kami dikumpulkan di sana, diberikan penjelasan bahwa sebenarnya hutang itu harus dibayar, tapi ribanya tidak harus dibayar. Nah, mulai dari situ kami sering mendapatkan penjelasan materi-materi tentang riba, bagaimana caranya. Kita akhirnya diberikan surat Bang Edoy, surat kuasa oleh Bapak Ustadz melalui intranya, lembaga bantuan hukumnya, untuk menghadapi kendala-kendala tadi. Begitu, Tat. Baik. Jadi mereka berdua ini adalah ya awal-awal Intra berdiri ya. Jadi pada waktu itu memang Intra juga belum punya kantor. Jadi kita kantornya itu lompat-lompatan, di mana ada penderita riba, di sana kami datang. Biasanya kami juga membuka namanya klinik advokasi. Lanjut ke Bang Edoy ini, Bang Edoy. Bisa ketemu Bu Meta terus ketemu sama kami waktu itu gimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Suryono, tapi panggilan akrabnya Edoy. Awal cerita sih disingkat ya Ustadz ya. Awal saya cerita ketemu sama Bu Meta dan Pak Gari RCC. Awal waktu itu RCC. Awalnya saya dan Bu Meta ikut sebuah investasi bodong. Dari situ awalnya saya ketemu Bu Meta dan RCC. Dari investasi bodong ketemu di acara seminar RCC, curhat sampai sekarang berkelanjutan. Alhamdulillah qadarullah, dengan adanya RCC, dengan perkumpulan seminar-seminar di RCC, saya bisa mengenal tentang lebih dalam tentang riba. Bahwa riba itu benar-benar kejam, benar-benar bisa menghancurkan segalanya, dari ekonomi sampai masalah keluarga. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas bimbingan Pak Ustadz dan Ibu Meta bisa keluar dengan masalah riba selama kurang lebihnya 5 tahun. Alhamdulillah sekarang sudah kembali ke tangan saya sertifikat yang selama ini diagunkan ke salah satu bank syariah. Mungkin gitu aja Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi waktu itu saya pun sangat prihatin. Kenapa? Karena apa yang terjadi pada mereka seharusnya ya tidak sampai demikian kalau saja proses di perbankan syariahnya berjalan ya. Harusnya mereka bisa terhindar dari tindak penipuan investasi bodong itu kalau akad yang ada di bank syariah itu ya bisa terlaksana. Nah, waktu itu yang kami garis bawahi. Saya sampaikan kepada pihak bank bagaimana akad itu ya mereka lakukan, lalu bagaimana implementasinya ya, sehingga kami menyimpulkan bahwa terjadi ya katakanlah akad lah,
seharusnya akad yang digunakan dan implementasinya kan harusnya sesuai. Itu yang kemudian kami jadikan sebagai argumen untuk memberikan ya katakanlah ya meminta waktu tempo terhadap upaya membayar hutangnya, tetapi tidak dengan tambahannya. Bu Meta, pada waktu pertama kali kita melakukan ya tadi surat kuasa diberikan, waktu itu yang di bayangan Bu Meta apa tuh? Yang di bayangan Diberikan kuasa, bayangan ke depannya itu akan seperti apa tuh? bayangan kedepannya saya akan dibantu untuk menghadapi tekanan-tekanan yang akhirnya memang datang kan. Surat pertama, panggilan pertama, kedua, ketiga gitu ya. Alhamdulillah terbantu dengan adanya ini. Terima kasih banyak Ustaz. Kemudian kalau misalkan ya bayangan ketika Bu Meta melalui prosesnya, ya. Kan tentu di situ barangkali ada tanda tanya juga, ini benar apa enggak, bisa apa enggak dan seterusnya tuh. Itu pada saat itu bagaimana? Iya maksudnya saya tidak pernah punya bayangan jelek atau apa Tat. Saya percaya mungkin inilah bantuan Allah lewat Intra ini Tat. Nggak pernah ada curiga atau gimana, karena kan ada juga program kita untuk membayar cicilannya tapi bukan ke bank tersebut, ya kan? Menabung gitu. Itu kita memang betul-betul percaya karena memang nggak tahu ya Tan. Itu sulit ya itu. Waktu itu kan bersama dengan 5 orang ya. Iya. 3 orang lainnya apa kabar tuh? 3 orang lainnya, yang satu bersedia dengan restrukturisasi, diberikan itu opsi restruk perpanjang, kena rayuannya untuk memperpanjang. Yang satu lagi dengan terseok-seok masih mau membayar dengan bunganya. Kalau yang satu lagi mereka putus hubungan dengan kita, maksudnya tidak ada komunikasi lagi, nggak sabar kelihatannya, kurang sabar menghadapi gitu. Mungkin ya kita nggak tahu ya Tat ya. Gitu aja. Baik teman-teman semua, saya kira memang kehadiran mereka berdua ini ya adalah sebuah ketegasan bahwa pertama, sikap kita terhadap segala bentuk praktek riba adalah kita menolaknya. Entah itu mereka kemas dalam bentuk akad-akad syariah, apalagi yang konvensional gitu ya. Jadi memang kalau bicara katakanlah praktek yang ada di lembaga keuangan syariah, kami tidak katakan bahwa di sana salah semua, tidak, tetapi ya koreksi kami sebagai lembaga bantuan hukum akan berlangsung secara ya akad per akad atau kasus per kasus. Jadi ketika memang secara pelaksanaan implementasinya menyalahi dari akadnya, maka sebagai bentuk kontribusi kami terhadap perkembangan perbankan syariah, kami melakukan koreksi dengan cara ini ya. Jadi kami akan menyampaikan apa yang salah di sana, kemudian ya tentu dalam hal ini kemudian kita akan melakukan pembuktian apakah benar itu terjadi. Ketika memang terjadi katakanlah tidak sesuai dengan pakem muamalah, ya maka dalam hal ini akadnya menjadi batil dan dengan sendirinya yang dibayar hanyalah uang yang dipinjam saja. Jadi bentuknya sebetulnya pengembalian ya. Jadi waktu itu Bang Edoy, yang dibayarkan memang sejumlah pokok hutang saja ya. Gitu ya. Ada barangkali selama proses menabungnya gimana selama ini? Atau dalam hal ini ketika dalam proses itu kan akhirnya tidak memang kita hanya menabung saja kan? Itu gimana, tekanan-tekanannya ada nggak? Alhamdulillah sih, lagi pertama awal gabung sama Intra, dikasih kuat kuasa, pertama ada tekanan-tekanan, terus setiap tekanan pertama langsung saya hubungin ke Intra. Dari Intra langsung ada penanganan sampai awal, sampai saya mengumpulkan uang, sampai sekarang sedikit-sedikit, sampai sekarang nggak ada penanganan dari debt collector, dari pihak bank, nggak sama sekali. Gitu ya. Alhamdulillah, sangat ngebantu. Jadi saya agak tenang mengumpulkan hutang tetap harus dibayar, ribanya nggak usah. Terima kasih Ustaz. Ya, jadi saya kira apa yang menjadi kesaksian mereka ini juga sekaligus menjadi sebuah ajakan ya, karena memang sebetulnya yang kita lakukan sekarang itu membutuhkan banyak
aspirasi ya. Jadi aspirasi itu datang dari persoalan-persoalan yang timbul. Jadi kami tidak mungkin kemudian mencari gara-gara dalam arti ya asal sebut bahwa itu riba dan itu bukan riba. Ya, jadi ketika sudah ada pengaduan baru bisa kita olah sebagai bentuk aspirasi tersebut. Nah, karena ini dalam satu lingkup lembaga keuangan yang sama ya, dengan selesainya kasus mereka, dengan sendirinya akhirnya membuka jalan buat teman-teman yang lain yang punya masalah di bank yang sama. Itu yang kita lakukan. Jadi ketika kasusnya selesai, dengan sendirinya ada jalan yang terbuka buat teman-teman yang lain ketika menghadapi urusan yang sama tadi. Jadi kita udah nggak perlu gontok-gontokan lagi tuh ya. Jadi kita udah tinggal mengajukan surat dan menyatakan bahwa yang sebelumnya pun selesai dengan cara yang ya seperti yang memang kita inginkan ya, bahwa ribanya ketika memang ada ribanya maka itu tidak boleh dibayarkan karena memang itu perintah Allah ya, riba haram dibayarkan, dan sisa hutangnya kemudian bisa dicicil sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak dipaksa-paksa ya, karena memang dalam hal ini misalkan Bang Edoy waktu yang bisa dibutuhkan ya hampir 5 tahun tadi, akhirnya alhamdulillah bisa selesai dan hanya bayar sisa pokoknya saja ya. Saya kira Bu Meta barangkali ada yang ingin disampaikan lagi. Bang Edoy cukup ya. Jadi menurut mereka sertifikat ini adalah cukuplah menjadi sebuah testimoni barangkali begitu. Baik, di Hari Indonesia Tanpa Riba ya, ini hari versi kami begitu, karena memang di tanggal terbit fatwa ini kita membutuhkan adanya terobosan ya, sesuatu yang memang bisa kita ingat-ingat terus. Jadi kalau kita bicara Hari Indonesia Tanpa Riba kan mestinya setiap hari gitu ya, tapi karena ini jangankan setiap hari gitu ya, ya barangkali kita semua bahkan masih ada yang mentoleransi perbuatan riba yang kita sudah terlanjur lakukan, dan maksud itu seolah-olah mau diselesaikan sampai selesai ya, padahal umur kan siapa yang tahu gitu ya. Maka di tanggal terbit fatwa kita akan selalu mereminder masyarakat bahwa kita masih punya PR besar ya, bahwa kita hari ini ya negara mayoritas muslim masih punya undang-undang yang ya melegalisasi keharaman ya maksiat riba tadi. Maka kita berharap dalam setiap momentum tanggal terbit fatwa itu yang akan kita peringati setahun 2 kali itu sebagai Hari Indonesia Tanpa Riba, akan ada hal-hal yang akan kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat dan mengajak mereka untuk ayo sama-sama kita ya melakukan pembelaan terhadap hak-hak untuk tidak bayar riba. Begitu barangkali pemirsa RCC TV, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam pembahasan yang lain. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga diri dan keluarga dari bahaya dan dosa ancaman riba. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.